Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Ida Bagus Indra dari SDN Nadia Ratu. Saya Devi Kurniati dari SMA Negeri 1 Gunung Sugi. Saya Oki Sulandari dari SD Negeri 2 Majapahit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, sebelum kita melakukan coaching pada awal ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, pada pertemuan ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaiannya Bu. Apakah sudah sesuai dengan jalurnya atau belum? Apakah coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coach merespon pertanyaannya? Tidak lupa untuk sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pertemuan kali ini, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari pertemuan kali ini saya ingin mengembangkan potensi di bidang kehadiran penuh atau present, memberikan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif Pak. Lalu untuk pertanyaan kedua, adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin kita observasi. Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan di sini di bagian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, indikator apa yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari indikator kali ini yaitu seorang coachee akan mendapatkan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu, demikian tadi praobservasi kita Ibu. Kita akan melakukannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu melanjutkan coaching terhadap coachingnya. Siapa? Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Okis. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bu Devi ada yang mau diceritakan ya? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan kepada Bu Okis. Oke, mungkin ada waktu sekitar 10-15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol bareng ya Bu ya. Begini Bu, tentang pemahaman rekan guru di sekolah saya. Jadi ada beberapa guru itu yang masih belum memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang keberpihakan kepada murid. Jadi ada salah satu guru di sekolah saya itu yang menginginkan siswanya ingin tinggal kelas Bu, karena siswa itu masih belum pandai menghitung. Oh gitu ya Bu ya. Berarti di sini permasalahan Bu Devi itu tentang pemahaman pola pikir temannya ya terhadap pemahamannya terhadap dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Iya Bu, kasihan Bu kalau siswa tersebut sampai tidak naik kelas hanya karena belum bisa menghitung. Sedangkan setiap anak kan pasti mempunyai keistimewaannya masing-masing kan Bu? Iya benar sekali Bu. Baik Bu, dari sini kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Devi dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah perubahan pemahaman pada rekan-rekan sejawat saya Bu tentang kriteria untuk menaikkan kelas siswa ke jenjang selanjutnya, yang tidak melulu hanya sekedar patokannya bisa menghitung atau tidak, tetapi juga mengamati perubahan karakteristik siswa dan peningkatan di bidang lainnya. Jadi sebagai guru itu kita harus terus menggali potensi siswa kita dan tidak selalu hanya melihat satu atau dua kekurangan pada siswa kita. Oke, bagus banget sih Bu pemikirannya Bu Devi. Terus dari hal tersebut apa yang ingin Bu Devi lihat? Yang ingin saya dapatkan adalah perubahan pemahaman rekan-rekan sejawat saya tentang cara pandang mereka terhadap siswa Bu. Oke, terus apa sih yang ingin Bu Devi lihat ke depannya? Saya ingin mendapatkan perubahan cara pandang rekan sejawat saya terhadap kriteria untuk menaikkan siswa ke jenjang selanjutnya, yang tidak melulu hanya menguasai kompetensi akademis saja, tapi juga mengenai perubahan karakteristik siswa kita, kemudian mengenal perubahan itu sebagai satu kelebihan. Karena kalau menurut saya itu kriteria untuk menaik kelas, kriteria untuk siswa bisa naik kelas itu tidak hanya dilihat dari menghitung saja Bu, tapi juga dari faktor-faktor lain.
Nah, oke. Kalau dari kesadaran guru ya Bu ya, dari keberpihakan guru terhadap siswa itu merupakan poin maksimalnya itu poin 10 nih Bu. Kira-kira keadaan di sekolah Bu Devi itu ada di poin berapa sih Bu? Kalau menurut saya masih ada di sekitar level 5 lah Bu, karena masih banyak guru itu yang berpikir kalau menaikkan kelas ke jenjang selanjutnya itu siswa harus bisa membaca, menulis, dan menghitung. Eh, Hanya melihat pada kemampuan akademik saja tanpa melihat progres siswa di bidang yang lain. Contohnya perubahan karakteristik siswa ke arah yang lebih baik. Oke. Terus kira-kira dari kedepannya yang setelah Ibu Devi akan melakukan perubahan ini, kira-kira ada di level berapa nih yang Bu Devi inginkan? Mungkin ada di sekitar level 8 lah Bu, soalnya kalau mau di level 10 itu kayaknya masih jauh, soalnya ya begitu Bu, masih banyak guru yang berpikiran kalau kriteria untuk naik kelas itu harus pandai di bidang akademik. Oke. Terus apa yang bakalan Bu Devi lakukan ke depannya untuk merubah hal tersebut? Sebenarnya saya juga masih bingung ini ya Bu ya, tapi saya punya pikiran sih untuk melakukan diskusi atau pelatihan keberpihakan pada siswa agar rekan-rekan guru saya itu paham ternyata sebagai guru kita perlu menggali kelebihan siswa dan menuntun siswa untuk kebahagiaannya di masa depan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak selalu tentang nilai akademik siswa tapi juga tentang karakteristik siswa kita Bu. Wah, menarik nih Bu Devi. Kira-kira ada strategi lain nggak nih yang mau Bu Devi lakukan? Mungkin selain diskusi nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan yang tujuannya meningkatkan pemahaman guru mengenai keberpihakan kepada siswa. Oke. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi yang sudah Bu Devi akan programkan nih, kira-kira kegiatan mana sih yang bisa Bu Devi lakukan dengan lebih cepat? Sepertinya kalau dalam waktu dekat ini saya lebih memilih diskusi Bu, soalnya kalau pelatihan itu kan membutuhkan persiapan yang cukup banyak waktunya, kemudian membutuhkan biaya juga yang cukup banyak, butuh narasumber juga Bu. Jadi kalau yang dalam waktu dekat sih mungkin ya hanya diskusi lah sementara ini. Oke, berarti kegiatan diskusi ya Bu ya yang akan dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Bu Devi. Kira-kira dalam kegiatan diskusi tersebut Bu Devi membutuhkan apa nih? Apa support, apa dukungan dari teman lain itu ada nggak? Yang pasti sangat membutuhkan Bu. Mungkin saya butuh dukungan dari teman-teman rekan-rekan yang sudah paham tentang filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya Bu. Di sekolah saya itu ada Pak Agung sama ada Bu Heni. Oh, oke. Bagus sekali sih Bu, itu apa rencana kegiatan yang akan dilakukan. Artinya kegiatan diskusi ini akan Bu Devi lakukan dengan cara berkolaborasi bersama rekan sejawatnya ya Bu ya yang lebih menguasai materinya. Oke, kira-kira nih Bu, kapan nih kegiatan ini akan direalisasikan? Insya Allah Senin depan Bu, jadi saya nanti akan koordinasikan dulu kepada teman-teman sejawat saya yang akan saya libatkan. Oh ya, menurut Bu Devi nih, apa sih yang Ibu Devi dapatkan dari percakapan kali ini? Alhamdulillah dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan cara pandang pola berpikir rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya dengan melakukan diskusi secara kolaboratif dengan guru-guru lainnya. Oke, berarti dari percakapan kali ini Bu Devi sudah mulai tahu ya jalan apa yang mau Bu Devi lakukan ke depannya, kegiatan apa yang akan Bu Devi lakukan. Kayaknya ini sangat menarik nih Bu, ke depannya mau melakukan kegiatan diskusi secara berkolaborasi dengan teman-temannya. Semoga saja kegiatannya berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang lebih positif terhadap rekan-rekan sejawatnya. Oke, saya rasa cukup ya Bu Devi ya untuk pertemuan kali ini. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Oki sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya menjadi lebih lega dan saya jadi tahu ke depannya harus melakukan apa Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum Bu Okis. Waalaikumsalam Pak Indra. Ibu kan tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Devi. Iya Pak. Nah, sebagai penutupan ada beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang Ibu inginkan? Oke Pak, dari kegiatan coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur dikta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan juga tanggung jawab. Dan dari kegiatan itu juga saya berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh
coach saya sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, jadi pada proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Yang proses alurnya juga sudah mengikuti alur Tirta. Ibu juga sudah dapat menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi. Dan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Dari coaching yang saya lakukan pada hari ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami lebih lagi terkait dengan alur Tirta sehingga saya dapat meningkatkan potensi yang ada dalam diri coach saya nantinya. Kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri Bu, selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Tapi pun kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Ida Bagus Indra dari SDN Handayang Ratu. Saya Devi Kurniati dari SMA Negeri 1 Gunung Sugi. Saya Oki Sulandari dari SD Negeri 2 Majapahit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Okis. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah saya sehat. Bu Okis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh ya, sebelum kita melakukan coaching nih pada awal pertemuan ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Devi. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada pertemuan ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan jalur atau belum? Apakah coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari pertanyaan. Tidak lupa untuk sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pertemuan kali ini, kompetensi apa yang ingin Bu Devi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi kali ini? Nanti yang ingin saya optimalkan adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator apa yang ingin ada dalam proses tersebut? Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Oke, baiklah, demikian praobservasi pada hari ini ya Bu ya. Semoga kegiatan observasinya nanti berjalan dengan lancar. Selanjutnya silakan Bu Devi menemui coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Pak Indra. Selamat pagi Bu. Selamat siang Bu Devi. Bagaimana kabar Pak Indra? Baik Bu Devi. Bu Devi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Begini Pak Indra, katanya ada yang Pak Indra ingin ceritakan ya kepada saya. Benar Bu, ada yang ingin saya diskusikan kepada Bu Devi. Oh baiklah, kita bisa ngobrol lah ya sekitar 15 menit. Apa nih yang ingin Pak Indra sampaikan? Begini Bu, terkait pemahaman rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi ada beberapa guru yang belum memahami filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkepihakan pada murid. Jadi salah satu guru menginginkan siswa tinggal kelas karena siswa tersebut tidak bisa berhitung Bu. Oke, berarti masalah Pak Indra ini lebih ke arah pemahaman rekan sejawat mengenai kriteria untuk kenaikan kelas ya Pak? Iya Bu, benar. Kan kasihan kalau tidak sampai naik kelas hanya karena belum bisa menghitung. Sedangkan setiap anak pasti mempunyai keistimewaannya masing-masing. Oke Pak Indra, dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Pak Indra dapatkan? Saya ingin mendapatkan perubahan pemahaman rekan sejawat saya tentang cara pandang mereka kepada siswa. Oke, apa kira-kira perubahan yang ingin Pak Indra lihat? Saya ingin mendapatkan perubahan cara pandang rekan sejawat saya tersebut mengenai kriteria untuk kenaikan siswa ke jenjang kelas selanjutnya.
yang tidak melulu harus menguasai kompetensi akademis saja, tetapi juga mengenai perubahan karakteristik siswa dan penilaian di bidang lainnya. Sebagai guru, kita harus menggali potensi yang dimiliki siswa dan tidak selalu melihat kekurangan siswa. Nah, menurut Pak Indra, kesadaran guru tentang keberpihakan pada murid dan menggali potensi siswa tanpa mempermasalahkan kekurangan siswa itu adalah kondisi yang ideal. Dan kondisi ideal itu ada di level 10. Kalau menurut Bapak, di sekolah Bapak sekarang ada di level berapa, Pak? Sepertinya masih di level 5 loh, Bu. Karena banyak guru yang masih berpikir menaikkan siswa ke jenjang selanjutnya, itu siswa harus bisa membaca, menulis, dan berhitung saja. Hanya melihat pada kemampuan akademik saja, Bu, tanpa melihat proses siswa di balik yang lainnya. Contohnya perubahan karakteristik siswa ke arah yang lebih positif, Bu. Lalu kira-kira dengan kondisi saat ini bisa ditingkatkan ke level berapa, Pak? Kalau menurut saya bisa ke level 8, Bu, karena untuk ke level maksimal sangat sulit. Karena masih banyak guru senior yang beranggapan nilai akademik adalah salah satu-satunya alasan untuk menentukan siswa itu naik atau tidaknya. Lalu usaha apa yang ingin Pak Indra lakukan untuk menciptakan perubahan? Sebenarnya sih saya bingung ya, Bu, harus bagaimana. Tapi setelah saya pikir-pikir untuk melakukan kegiatan diskusi atau pelatihan terkait keberpihakan kepada siswa, agar rekan sejawat saya paham ternyata sebagai guru kita harus menggali kelebihan siswa dan menuntun siswa untuk menemukan kebahagiaannya di masa depan, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak selalu tentang nilai akademis siswa, akan tetapi juga tentang karakteristiknya, Bu. Wah, menarik sekali ya Pak Indra ya. Kira-kira selain itu ada strategi lain nggak yang mau Pak Indra lakukan? Mungkin saya akan konsultasi kepada kepala sekolah, Bu, untuk membuat kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman guru, Bu. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi manakah yang membuat Pak Indra nyaman dan kira-kira cepat terrealisasi, Pak? Sepertinya diskusi, Bu, karena kalau pelatihan itu kan membutuhkan persiapan yang banyak, seperti waktu yang tidak sebentar, biaya, dan narasumber yang harus kompeten, Bu. Nah, kalau untuk kegiatan diskusi atau pelatihan itu kira-kira Pak Indra butuh support atau dorongan, Pak? Iya, Bu, saya butuh dukungan dari rekan guru yang paham terkait kurikulum filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang berpihakan kepada siswa, seperti Pak Yordan dan Bu Ita, Bu. Artinya kegiatan diskusi yang Bapak lakukan nanti dilakukan secara kolaboratif ya Pak ya. Lalu kapan rencana merealisasikannya? Sepertinya Senin depan, Bu. Saya koordinasikan dulu dengan rekan-rekan yang akan terlibat di dalamnya. Oh iya, menurut Pak Indra, apa sih yang Pak Indra dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kali ini, saya melihat gambaran untuk melakukan perubahan cara pandang dan pola pikir beberapa rekan guru di sekolah saya, dengan melakukan diskusi secara kolaboratif dengan guru lainnya. Nah, alhamdulillah Pak Indra sudah menemukan cara penyelesaiannya, berarti nanti tinggal pelaksanaannya ya Pak ya. Semoga berhasil dan saya tunggu berita selanjutnya dari Pak Indra. Saya rasa obrolan kita sudah selesai ya Pak ya. Iya, Bu, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu dan mengobrol dengan saya, dan saya dari yang tadinya tidak tahu hingga menemukan solusinya, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Indra, semoga kedepannya nanti lebih baik lagi ya Pak. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Okis. Tadi Bu Devi sudah melakukan coaching ya sama Pak Indra. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ke Bu Devi terkait kegiatan kali ini pasca observasi. Yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menyelesaikan masalah dan mencari langkah untuk menemukan solusinya, Bu. Oke,
Menurut saya sebagai observer tadi ya Bu ya, proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta juga sudah baik tuh Bu. Ibu juga sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach Ibu dapat menemukan solusinya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya, Bu. Oke, semoga kedepannya lagi Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi pada hari ini. Saya rasa cukup ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Ida Bagus Indra dari SDN Handayani Ratu. Saya Devi Kurniati dari SMA Negeri 1 Gunung Sugi. Saya Oki Sulandari dari SD Negeri 2 Majapahit. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Bu Devi. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Baik Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Indra. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak, pada pertemuan kali ini coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan jalur atau belum? Apakah coach nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan. Tidak lupa untuk sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pertemuan kita kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Indra kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan kedua adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir Pak, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baiklah, demikian tadi praobservasi kita ya Pak. Untuk selanjutnya silakan Bapak melanjutkan proses coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Okis. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabarnya Bu Okis? Alhamdulillah baik Pak. Pak Indra gimana kabarnya? Sehat Bu Okis. Katanya Bu Okis ada yang ingin diceritakan ya? Iya Pak, betul. Ada yang ingin saya ceritakan nih sama Pak Indra. Oh, baiklah Bu, kemungkinan kita hanya ada waktu 15 menit untuk berdiskusi. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu Okis ceritakan? Gini Pak, terkait pemahaman rekan guru saya di sekolah saya. Jadi ada rekan guru saya yang belum memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara nih Pak, tentang keberpihakan terhadap siswa. Jadi ada salah satu guru yang menginginkan siswanya tetap tinggal kelas dikarenakan siswa tersebut belum bisa membaca Pak. Oh, oke. Berarti permasalahan dari Bu Okis ini lebih ke arah pemahaman rekan sejawat mengenai kriteria kenaikan kelas itu. Iya Pak, benar sekali. Kan kasihan ya Pak ya kalau sampai siswa tersebut tinggal kelas hanya karena siswa tersebut belum bisa membaca. Sedangkan setiap siswa itu kan mempunyai keistimewaannya masing-masing sebagai nilai plus untuk siswa tersebut ya Pak ya. Benar sekali Bu Okis. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Okis dapatkan? Saya ingin mendapatkan perubahan pemahaman pemikiran rekan sejawat saya Pak tentang cara pandang mereka terhadap kriteria kenaikan kelas siswa. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Bu Okis lihat? Saya ingin mendapatkan perubahan cara pandang rekan sejawat saya tersebut Pak mengenai kriteria apa yang untuk menentukan siswa tersebut naik atau tidaknya, dan selanjutnya yang tidak melulu tentang akademis tetapi juga tentang keistimewaan siswa itu yang harus kita gali dan kita tuntun siswa hingga menemukan kebahagiaannya. Itu merupakan hal yang terpenting untuk
kita menentukan siswa tersebut layak atau tidaknya untuk menaikkan ke jenjang selanjutnya, Pak? Nah, menurut Bu Okis, kesadaran guru tentang berpihakan kepada siswa dan menggali potensi siswa tanpa kekurangan siswa itu biasanya dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu? Iya, Pak. Nah, dan itu misalnya ada di level 10 ya Bu? Kira-kira di sekolah Bu Okis ada di level berapa? Kalau menurut saya ada di level 5, Pak, karena banyak guru yang masih berpikir menaikkan siswa ke jenjang selanjutnya itu siswa itu harus bisa membaca, menulis, berhitung, tanpa melihat keistimewaan yang dimiliki siswa tersebut. Ketika siswa tidak dapat melakukan hal-hal akademis tersebut, mereka menganggap siswa tersebut kan belum pantas untuk naik kelas. Nah, menurut saya itu ada di level 4 lah, Pak, mereka itu. Lalu kira-kira dalam kondisi seperti ini bisa ditingkatkan ke level berapa Bu untuk ke depannya? Kalau harapan saya nih, Pak, bisa meningkat di level 8, karena untuk ke level yang maksimal sepertinya sulit, Pak, karena kan masih banyak guru yang senior yang beranggapan akademik itu tuh memang satu-satunya alasan untuk mereka menaikkan atau meninggalkan siswa itu untuk tetap tinggal di kelas tersebut. Lalu kira-kira usaha apa yang akan Bu Okis lakukan untuk perubahan tersebut? Sebenarnya masih bingung sih, Pak, tapi saya terpikir, Pak, untuk melakukan kegiatan diskusi nih dan juga pelatihan terhadap rekan sejawat saya, agar para rekan sejawat saya ini paham, Pak, terhadap bagaimana menjadi guru yang lebih baik lagi berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada siswa. Tidak selalu tentang nilai akademis, tetapi kita juga harus menggali potensi siswa dan juga karakteristik siswa untuk ke arah yang lebih baik lagi. Wah, menarik ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategis yang akan Bu Okis lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan selain berdiskusi, mungkin saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan nih, Pak, yang tujuannya meningkatkan pemahaman guru mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, manakah yang kira-kira membuat Ibu nyaman dan bisa cepat realisasinya? Sepertinya sih kegiatan diskusi, Pak, karena kalau untuk melakukan kegiatan pelatihan sepertinya membutuhkan persiapan yang lumayan banyak nih, Pak. Waktunya yang diperlukan pun tidak sebentar, biaya untuk narasumber berkompeten pun perlu kita panggil. Nah, itu kayaknya membutuhkan waktu yang lumayan panjang, Pak. Nah, untuk kegiatan diskusi tersebut apakah Ibu butuh support atau dukungan? Ya, tentu, Pak, saya membutuhkan dukungan dari beberapa rekan saya yang paham terhadap kurikulum Merdeka ini dan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengenai keberpihakan terhadap siswa seperti Pak Supron dan juga Bu Ervina. Artinya kegiatan diskusi ini dilakukan dengan kolaborasi ya Bu? Lalu rencananya kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Insya Allah besok sih saya ingin berkomunikasi dengan rekan sejawat saya yang ingin saya ajak berkolaborasi, Pak. Setelah saya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat saya, hari berikutnya saya akan melakukan diskusi terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Oh iya, Bu, menurut Ibu apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kali ini, Pak, saya mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan dengan cara berdiskusi bersama dengan rekan sejawat saya, sehingga pola pikir rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya akan berubah dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih paham dengan materi tersebut. Nah, Ibu Okis kan sudah menemukan cara menyelesaikannya, tinggal pelaksanaannya saja. Semoga berhasil ya Bu, dan saya tunggu cerita selanjutnya. Saya rasa obrolan kita sudah selesai Bu, saya mohon pamit. Iya, Pak, terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita udah bisa ngobrol banyak nih, Pak, sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak loh Pak Indra udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Bu Devi. Pak Indra tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Okis. Iya Bu, benar. Nah, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan nih pada pasca observasi.
Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Indra lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan capaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan bertanggung jawab, Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk bisa menyelesaikan masalah dan mencari langkah untuk menemukan solusinya. Oke, begini Pak Indra, menurut saya sebagai observer, yang tadi Bapak lakukan proses coaching terhadap Bu Otis itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian prosesnya juga sudah menggunakan alur Tirta ya Pak. Bapak juga sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga tadi coachingnya sudah bisa menemukan solusi. Pertanyaan terakhir ini Pak Indra, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Ya, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baiklah Pak Indra, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.